kembali lagi bersama aku Yohana dan aku Agnes di Bincang-Bincang Anak Muda. Oke, hari ini kita punya topik yang cukup hangat ya Mbak. Iya, selalu hangat ini sepertinya. Setiap tahun, setiap saatnya ini menjadi topik yang selalu happening gitu. Selalu gempar Iya. dan harus segera kita cari solusinya mungkin. Benar, ya. apalagi kita sebagai anak muda ya. Betul, masa depan Iya. bangsa. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kita ini kan mahasiswa dan kita ini ada di Jogja gitu. Betul. Selain Malioboro dan segala macam makanannya, iya, kulinernya. hal satu ini juga sangat terkenal nih teman-teman. Apa itu Mbak Yohana? Apa ya? Apa Mbak? Klitih. Klitih, iya klitih. Betul. Klitih ini sangat meresahkan ya, apalagi di Jogja ini kan tempat pariwisata, kota pelajar, segala macam. Nah, hari ini spesialnya lagi kita punya teman-teman, iya, yang akan kita ajak berdiskusi tentang klitih ini satu sama lain. Oke. Iya. Kita perkenalkan dulu mungkin ya, Iya. Mbak Yohana. Oke. Tepuk tangan dulu gak sih? Halo teman-teman. Boleh silakan dong, yuk perkenalkan diri. Iya. Nama aja Dulu singkat. ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Nove. Hai Nove. Hai. Selanjutnya, Nama aku Gilda. Hai Gilda. Perkenalkan, nama aku Nabila. Hai Nabila. Perkenalkan, nama aku Caca. Hai Caca. Oke, apa kabar nih teman-teman sebelum kita masuk? Apa kabar? Ke topik pembicaraannya nih. Baik. Iya. Baik ya. aja sejauh ini, puji Baik. Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Oke, seperti yang sudah kita Ketahui singgung sama-sama di iya. awal tadi, kita akan membicarakan soal klitih. Mm-mm. Ya teman-teman, kan teman-teman juga tinggal di Jogja nih, pasti juga nggak asing dong sama yang namanya klitih. Ya Atau jangan mungkin sampailah. Ada asli Jogja di sini. Ya, Teman-teman. Saya. Oh, ada 3. Mbak Nabila asli mana, Mbak? Aku asli Kroya. Oh, asli Kroya. jauh ya. Iya, lumayan. Di sini kuliah. Sebelumnya teman-teman pasti yang di Jogja sudah tidak asing ya dengan namanya klitih ya, bener ya. Tapi untuk Mbak Nabila yang dari Kroya sendiri tuh pernah denger nggak tentang klitih atau malah belum pernah denger nih? Atau di sana justru ada juga. Iya. Kalau di sana nggak ada sih, tapi lumayan sering dengar tentang klitih. Oh, oke. Oke, jadi kita juga akhir-akhir ini sempat ada berita yang masih hangat nih. Nanti kita tampilkan nih beritanya di sini. Cling, gitu. Oke, jadi mungkin aku mau bacain dulu secara singkat tentang pemuda viral klitih bersenjata api di Sleman ternyata bawa airgun todong orang. Jadi ini adalah pemuda berinisial FIP. Dia masih umur 19 tahun. Masih sangat muda kan. Seumuran sama kita ya. Masih adik kecil kelahiran Sragen, Jawa Tengah, ditangkap petugas Polresta Sleman pada Selasa tanggal 2 April 2024. Jadi baru terjadi kemarin. Pemuda itu sebelumnya viral dinarasikan klitih membawa beceng atau senjata api. Kemudian polisi juga mengungkap bahwa FIP juga membawa senjata jenis airgun. Wah. Sekilas beritanya. Jadi Menurut kalian nih sebagai warga Jogja asli, gimana sih pendapat kalian tentang klitih ini? maraknya klitih Iya. di Jogja dan Mungkin rata-rata ini yang sebenarnya sangat disayangkan rata-rata remaja ya. Iya, masih muda loh. Masih masa pertumbuhan, betul. kebanyakan. Mungkin dari Mbak Nove sendiri pendapatnya apa sih tentang klitih ini? Kalau dari aku sih dengar klitih gitu prihatin gitu ya, kayak miris banget. Anak-anak Sedih. muda yang harusnya kita tuh apa ya, membangun bangsa, kayak kita belajar, wajib belajar Betul. gitu punya, atau mungkin kita bisa berkreativitas, kita bisa melakukan hal-hal positif, tapi sayangnya malah kita gunakan untuk hal-hal yang
negatif, Negatif. seperti klitih seperti ini kan kalau dipandang juga buruk gitu ya. Iya, berarti emang kayak sangat disayangkan Iya, ya untuk sayang banget. remaja yang masih harusnya mempersiapkan diri untuk Iya, masa untuk depan, ya. untuk menjadi generasi yang bisa berguna bagi bangsa gitulah istilahnya, malah digunakan menjadi digunakan iya hal-hal negatif gitu kan, sangat disayangkan ya. Terus untuk Gilda sendiri nih gimana pendapatnya soal klitih? Mungkin hampir sama kayak Mbak Nova ya. Mungkin kan aku tinggal di daerah yang agak pojok lah, deket ring road sana, itu juga Iya. sering terjadi. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah sih. Jangan pernah ya. Sampai sih. Iya. Tapi emang sering dengar kalau di sana banyak banget kejadian klitih. Oke. Oke, tadi kita udah denger nih dari Mbak Nova dan Mbak Gilda nih sebagai warga asli Jogja. Tapi untuk Mbak Nabila sendiri sebagai pendatang nih di Jogja nih ya, pendapatnya apa sih tentang klitih ini? Kalau pendapat saya tentang klitih itu meresahkan masyarakat ya, meresahkan masyarakat. Terus juga korbannya nggak hanya masyarakat Yogyakarta, tapi juga pendatang, betul. ya pendatang dan kebanyakan mahasiswa, karena Yogyakarta kan kota pelajar. Dan memprihatinkan juga sih, karena kan anak-anak remaja itu seharusnya sekolah, Cari ilmu. iya, Cari ilmu, cari pengalaman baru. iya, Dengan perasaan tenang gitu ya. iya dengan tenang. Benar. Benar juga sih. Tapi kalau untuk Mbak Caca sendiri gimana nih pendapatnya nih? Aku juga setuju sih sama Nove sama Nabila, karena emang klitih itu sekarang lagi banyak banget di Jogja, dan aku sendiri pun yang orang di dalam perkampungan ya, itu pernah mendapati klitih yang melukai orang di sekitar kampung aku. Oh, berarti nggak di jalan raya. Enggak gitu ya? pasti. Mereka itu pasti carinya di jalan yang sepi-sepi. Sepi, betul. Dan klitih pun bukan hanya melukai, tapi mereka juga mengambil barang yang sekiranya berharga. Oh, mungkin kalau di tempat di Jogja kan namanya klitih ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat lain tuh bagi yang nggak tahu klitih itu mungkin Mirip seperti sebegal, iya. betul. Seperti kan begal tuh banyak di Lampung, di Iya, betul. kota-kota besar Jakarta, Surabaya gitu. Nah kalau di Jogja sendiri tuh namanya klitih teman-teman. Tapi katanya nih ya, dengar-dengar kalau klitih sendiri itu sebenarnya fokus utamanya bukan tentang mengambil harta ya, tapi cuman melukai. Nah itu sebenarnya yang masih menjadi bingung. Jadi Pertanyaan sebenarnya apa esensinya dari Melukai setelah orang. kita melukai orang itu, terus kenapa gitu loh? Iya. Itu kan masih menjadi pro kontra juga sampai sekarang ya. Oke, untuk pendapat kalian tentang faktornya ya, kan kita Penyebab. melihat terlalu banyak yang ikut berpartisipasi sebagai anggota klitih, sebagai pelaku gitu untuk melakukan aksi itu. Menurut kalian tuh sebagai warga Jogja asli nih, sebagai mahasiswa juga ya, apa faktor yang membuat mereka itu mau melakukan hal itu gitu? Mungkin dari Gilda dulu. Iya, dari Gilda dulu. Silakan. Mungkin yang pertama bisa dari lingkungannya yang kurang baik, terus yang negatif gitu, terus mereka terjerumus ke arah yang kurang baik, itu bisa dari situ. Terus bisa juga dari kurangnya peran orang tua dan keluarga, jadi kayak kurang komunikasi, kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Kalau dari Mbak Nove sendiri tuh kira-kira apa ya faktor yang Kalau menyebabkan? dari aku ya setuju sama Gilda tadi ya, pasti peran orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Tapi kita kembali lagi, ini kan biasanya terjadi sama anak-anak remaja kan yang Betul. melakukan itu. Iya. Pasti mereka ada masa-masa di mana mereka ini mencari jati diri. Hmm, Kayak perlu apa ya namanya? membutuhkan Bimbingan. validasi gitu Iya, ya dari jadi teman-temannya. Semisal Betul. mereka bisa melukai orang gitu, mereka mikirnya wah aku hebat Hebat gitu. ya. Jadi itu sih kemungkinan besar yang bikin mereka, kenapa mereka mau melukai orang gitu. Berarti dapat bisa disimpulkan ini kalau penyebabnya tuh sebenarnya banyak ya. Iya, dari Eh, lingkungan ya lingkungan, terutama ya. Orang Terus sama tua, faktor Diri sendiri. diri Iya. sendiri, betul. Pencarian jati diri. campur tangan orang tua, tapi itu lebih penting ya. Iya, Hmm.
betul. Karena kan anak-anak muda masa-masa pubertas itu seperti Mbak Nove bilang tadi tuh masa-masa pencarian jati diri. Apalagi laki-laki kan. Kalau laki-laki itu kan merasa oh aku harus bisa ini, aku harus bisa itu supaya diterima masyarakat, supaya punya teman, Betul. supaya kuat dan segala macam. Butuh Oke, validasi. iya. Oke. Selanjutnya apa nih, Yohana? Aku mau nanya dampak nih bagi Oke. aku mau tanya Mbak Nabila ini gitu. Kan sebagai pendatang nih di Jogja nih ya. Menurut Mbak Nabila ini dampaknya apa sih? Apa dampak yang diberikan kepada orang-orang seperti Mbak Yang akan, Nabila gitu yang ya, datang untuk masyarakat belajar gitu. dapatkan gitu. Kalau untuk pendapatku itu kelitih itu dampaknya itu meresahkan, ya kan? Meresahkan. Meresahkan ya. Jadi warga-warga yang seharusnya memiliki kegiatan di malam hari gitu, jadi mereka resah sehingga kegiatannya Terganggu. iya terganggu Seperti itu. gitu. Seperti harus pulang kerja malam gitu Iya, ya. kayak gitu. Terus bahkan aku yang bukan orang Jogja aja dengar kasusnya aja jadi resah gitu karena kan Takut iya ya. jadi takut untuk mendaftar kuliah di Yogyakarta gitu. Itu salah Itu satunya. berarti selama sebelum kuliah itu menjadi pertimbangan besar Iya, juga ya. iya, benar. Jadi bimbang gitu ya. Cuman akhirnya memutuskan untuk kuliah di sini dengan penuh keputusan yang besar. Dan tentu saja penuh kehati-hatian gitu Iya, ya. benar, iya. Kalau untuk Mbak Caca sendiri nih, dampaknya apa sih kira-kira? Kayak tadi kan Mbak Caca bilang tuh kan pernah ada kejadian ya di Iya, daerah di rumah dekat Mbak kampung. Caca itu. Betul. Kira-kira dampak lain apa sih yang bisa diberikan oleh Kelitih? Mungkin kalau dari Kelitih ya itu berdampak banget bagi masyarakat Jogja, terutama kalau buat pendatang juga. Jadi mereka was-was, jadi takut sama warga Jogja. Padahal dulu warga Jogja itu terkenal dengan Ramah. ramah. betul. Tapi sekarang jadi para wisatawan juga para pendatang itu jadi takut gitu loh untuk mengunjungi Yogyakarta. Padahal terkadang pelaku Kelitih pun berasal dari luar Jogja, betul. iya. Kayak ini contohnya ini dari Sragen. Sragen dia, Sragen, betul. iya, Jadi bukan original luar Jogja, Jakarta. betul. Jadi Bukan Jogja asli. kita yang tidak tahu apa-apa menjadi terkena dampaknya Terkena juga. dampak jeleknya ya. Iya. Memberikan image buruk ya Iya. terhadap Yogyakarta. Iya sih, aku juga sebagai pendatang ya di sini ya sempat merasa resah sampai orang tuaku itu tidak boleh pulang jam 7 malam dan sekian-sekian gara-gara Kelitih ini. Takut. Mm-mm. Iya, betul. Emang Kira-kira solusi apa ya Ya. yang bisa kita berikan nih kepada teman-teman online di sana nih untuk mungkin untuk lebih was-was atau untuk lebih menjaga was-was, iya lebih waspada. lebih waspada atau mungkin supaya kita tidak terjun ke dunia perkelitihan Betul. gitu. Kira-kira Mengurangi solusinya apa? pelaku kelitih gitu, Iya. kira-kira solusinya apa? Menurut teman-teman nih. Iya, menurut teman-teman itu Bisa apa? mulai dari Mbak Caca mungkin? Kalau dari aku sih mungkin karena Jogja itu merupakan kota pelajar, jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang sekiranya bisa membaurkan efek positif bagi diri kita. Betul. Jadi kita juga harus mengembangkan kayak potensi diri kita. Jangan hanya misal kita lagi stres, kita ikut yang Melampiaskannya yang tidak-tidak. betul. Ya, lebih baik kita mengembangkan diri kita untuk melakukan hobi, melakukan ya kesenangan lainnya yang berdampak positif. Mencari kesibukan yang Iya. ke arah positif ya, Mbak Caca. Bagus. Oke. Selanjutnya Mbak Nabila mungkin. Kalau saya seperti yang tadi disebutkan itu faktornya karena faktor orang tua ya dan keluarga itu di sini faktor orang tua juga penting. Jadi sebagai orang tua itu harus diingatkan gitu bagaimana cara mendidik anaknya dengan benar. Kemudian memperkenalkan mereka dengan budaya-budaya yang baik. Iya, kemudian membaurkan mereka di lingkungan yang baik, positif yang gitu ya. positif. Berarti di sini Mbak Nabila aja ngasih sudut pandang tentang bagaimana cara orang tua harus tahu nih cara Harus mendidik ikut anak, andil harus ikut gitu. Iya. lebih care gitu ya, harus lebih Betul. peduli gitu ya terhadap tumbuh kembang anak, terutama sosial anak ya. Iya, betul. Kalau dari Mbak Gilda sendiri gimana nih? Mungkin bisa dari menegakkan hukum biar lebih tegas gitu. Oh. Jadi kayak dilakuin patroli, polisi melakukan patroli gitu. Terus keamanannya diketatin gitu.
Oh, berarti ini lebih saran untuk ke pemerintah Iya, nih ya, pemerintah, solusi dari iya, pemerintah, betul. iya. Supaya lebih menegakkan hukum nih, Lebih memberi hukuman yang iya, terhadap Iya, pelaku-pelaku ini. bisa Karena kan membuat jera gitu ya. iya, karena kan kebanyakan karena pelakunya di bawah umur nih, jadi kan tidak bisa dimaklumi. iya, tidak bisa dihukum Diringankan, karena ya, betul. Masih di belum bawah umur. legal ya. Kalau dari Mbak Noves sendiri, Kalau dari aku mungkin kita bisa mulai dari pendidikan anak ya. Pastinya kan anak-anak juga masih sekolah gitu ya. Biasanya kan rata-rata yang melakukan tindakan kelitih gitu kan pasti masih remaja, pasti masih sekolah. Jadi kalau sebisa mungkin ya dari sekolah itu juga kayak melakukan sosialisasi anti kekerasan gitu. Mungkin itu juga sangat penting gitu. Jadi dari keluarga juga ada, dari pemerintah juga Pemerintah ada, ada. dari sekolah juga ada. Jadi Iya. kayak semuanya tuh memonitoring perilaku siswa, kegiatan siswa gitu. Jadi tetap terjaga, tetap positif gitu iya, sih. berarti Dan itu sebenarnya balik lagi ya ke pemerintah lagi nih ya. Pemerintah berarti benar-benar menurut Mbak ini pemerintah harus benar-benar menegakkan hukum ya supaya semua pelaku apapun itu, terutama kekerasan bahkan sampai penghilangan nyawa. Tidak jarang ya keliti ini menghilangkan nyawa sama. seseorang karena dia di bawah umur jadi tidak bisa dihukum. Itu mungkin harus dicari solusi terbaik agar semua terjadi keadilan gitu ya. Dan sekolah serta orang tua harus ikut ambil andil juga nih dalam tumbuh kembang anak nih. ikut mengontrol. Iya, anak. untuk oke. Betul. Oke, Bagus sepertinya- sekali nih ya iya. solusinya ya. Cuman ini sebenarnya sederhana ya solusinya. Sederhana. Cuman ya Cuman emang sepertinya juga masih sulit ya untuk iya, bisa melakukan hal ini. melakukan hal itu. gitu. Emang harus pelan-pelan, harus kesadaran Iya. dari diri kita sendiri juga. Apalagi kita sebagai calon-calon orang tua ya. Betul. Semoga kedepannya kita dan juga calon guru nih. guru. Mungkin kita besok bisa ikut ambil andil juga dalam kehidupan Memberantas sosial pemberantasan kelitih ini. kekerasan ini. Oke. Baik teman-teman, makasih banyak nih atas saran, pendapat dan Solusi-solusi yang solusinya. diberikan. Iya. Semoga yang cukup membantu ya buat teman-teman kita di luar sana. Dan sepertinya kita harus menutup bincang-bincang Bincang-bincang anak muda iya, kita hari ini betul. karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita bisa Lanjut, bincang-bincang lagi. betul. Ya. Oke. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. See you. Sampai ketemu teman-teman. Bye.